Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya persilahkan dulu kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Semua ya? Oke. Silahkan semuanya berdiri di tempat duduknya masing-masing dan rapikan baju pakaiannya, bajunya, androknya, bagian perempuan, dasi, ikat pinggang, rapikan semua. Tempat duduknya yang di belakang agak digeser lagi. Yang ujung sekali sebelah kanan, silahkan pindah ke depan karena yang di depan ini belum ada orangnya, masih kosong. Nah, kalau seperti ini kan rapi, nyaman, agar pembelajaran kita menjadi lebih baik. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita angkat tangannya dulu terlebih dahulu, angkat tangannya semuanya dan bilang semangat, 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 yes. Oke, kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Semangat, 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 yes. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, hari ini kita akan belajar terkait dengan bagaimana menulis puisi yang baik dengan tema bebas. Nah, kalau minggu lalu kita belajar tentang puisi, hari ini kita menulis puisinya. Nah, di kelas ini ada yang masih ingat apa definisi puisi? Ya, Robai. Apa? Oke, benar. Siapa lagi yang ingin menambahkan? Oke, Kumala. Apa? Iskumala siapa? Oke, silakan. Ya, benar. Semuanya benar ya. Namun, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya puisi itu adalah bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dengan menggunakan kata-kata yang indah dan maknanya itu penuh dengan makna, dengan mengonsentrasikan semua kekuatan bahasa dengan pengonsentrasian struktur fisik dan struktur batin di dalamnya. Nah, sekarang yang di kelas ini siapa yang pernah menulis puisi maupun membaca puisi? Siapa yang pernah? Angkat tangannya. Hampir semuanya pernah. Oke, baik. Karena memang materi pembelajaran puisi ini memang sudah diajarkan dari SD. Jadi teman-teman sekalian sudah belajar terkait dengan puisi ya, adik-adik sekalian. Nah, kalau kalian sudah belajar terkait dengan bagaimana pernah membaca ataupun menulis puisi, dan kemarin kita sudah belajar tentang definisi puisi, ciri-ciri dan jenis puisi. Hari ini kita akan belajar bagaimana menulis puisi dengan baik dan benar berdasarkan tema kalian sendiri yang memilihnya. Nah, untuk itu Ibu minta kepada kalian semua jangan hanya menulis di Facebook, jangan hanya menulis di WA, tapi menulislah dengan baik melalui penyaluran bagaimana kita menulis puisi dengan baik dan benar. Sebenarnya menulis puisi itu mudah, asal ada keinginan kita untuk bisa menulisnya. Jadi yang sering buat status di Facebook, yang sering buat status di WA, jangan keseringan, sering aja nulis puisi karena itu lebih bermanfaat untuk kalian. Baik, untuk itu hari ini kita akan belajar terkait dengan unsur-unsur pembangun puisi. Unsur pembangun puisi itu ada dua. Yang pertama ada unsur fisik dan ada unsur batin. Unsur fisik yakni ada poin-poinnya juga. Yang pertama adalah diksi atau pemilihan kata. Nah, diksi atau pemilihan kata merupakan kata-kata yang digunakan dalam puisi, merupakan hasil penelitian atau pemilihan yang cermat. Kata-katanya merupakan hasil pertimbangan, baik itu makna, susunan bunyi, maupun hubungan kata itu dengan kata-kata yang lain dalam baris atau bait puisi.
Yang kedua, yaitu pengimajinasian. Nah, pengimajinasian ini adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Dengan adanya imajinasi, pembaca seolah-olah merasa, mendengar, melihat sesuatu yang diungkapkan penyair. Contoh, ketika penyair mengungkapkan, matamu menyala bagai api neraka, terkelupas kulitmu yang tua. Nah, di sana imajinasi seorang pengarang melihat seorang yang tua yang kulitnya terkelupas dan penuh dengan amarah, atau matamu menyala itu merupakan majas dari penggambaran matamu dari kemarahan seseorang. Yang ketiga, yakni kata konkret. Nah, untuk membangkitkan imajinasi pembaca, kata-kata harus dikonkretkan atau dijelaskan. Nah, jika penyair mahir mengkonkretkan kata-kata, pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, merasakan apa yang dilukiskan oleh penyair. Pembaca dapat membayangkan secara jelas peristiwa atau keadaan yang dilukiskan oleh penyair. Yang keempat, bahasa figuratif atau yang disebut dengan majas. Majas ialah bahasa yang digunakan penyair untuk mengatakan sesuatu dengan cara membandingkan dengan benda atau kata yang lain. Majas mengiaskan atau mempersamakan sesuatu dengan hal yang lain. Contoh, ketika penyair mengungkapkan hatimu keras seperti batu, itu merupakan mempersamakan antara hati dengan batu. Yang kelima, yaitu ritma dan ritme. Ritma itu adalah pengulangan bunyi dalam puisi. Dengan adanya ritma, suatu puisi menjadi indah, maka yang ditimbulkan pun akan lebih kuat. Sedangkan ritma itu diartikan sebagai pengulangan kata, frasa atau kalimat dalam bait puisi. Contoh, ketika penyair mengungkapkan kata biarlah semuanya tersimpan pada lagu, tergubah dalam debat hati yang kian rusuh. Nah, kata biarlah tersebut itu merupakan pengulangan atau ritma dari sebuah kata biarlah. Yang keenam, yakni tata wajah atau tipografi. Nah, tipografi ini merupakan pembeda yang penting antara puisi dengan prosa dan drama. Lirik-lirik puisi ini sebenarnya tidak berbentuk paragraf, melainkan berbentuk bait. Nah, yang kedua, yakni unsur batin. Ada 4 unsur dalam unsur batin. Yang pertama, yakni tema. Tema itu merupakan gagasan pokok yang digunakan penyair dalam puisinya. Tema berfungsi sebagai landasan utama penyair dalam puisinya. Tema menjadi kerangka pengembang dalam sebuah puisi. Jadi, tema itu adalah hal yang sangat penting dalam puisi. Yang kedua, yakni perasaan. Puisi merupakan karya sastra yang mewakili ekspresi perasaan penyair. Bentuk ekspresi itu dapat berupa kerinduan, kegelisahan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yakni nada dan suasana. Nada puisi adalah sikap penyair kepada pembaca, sedangkan suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi itu. Jadi, suasana adalah akibat yang ditimbulkan puisi itu terhadap jiwa pembaca. Dan terakhir, yakni adalah amanat. Amanat yang hendak disampaikan oleh penyair dapat ditelaah setelah memahami tema, rasa, dan nada puisi tersebut. Jadi, kita semua harus mengetahui apa saja unsur-unsur fisik dan unsur-unsur batin dalam puisi agar bisa membuat puisi yang baik. Nah, tugas kalian sekarang adalah menulis puisi dengan tema bebas. Terserah kalian ingin menulis puisi tentang apa, baik tentang ekonomi maupun tentang politik atau perasaan kalian. Jadi, kalian tulis di kertas, di buku tulis latihan kalian, tulis, nanti dikumpulkan ya. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada? Oke, silahkan kerjakan. Sudah selesai? Oke, simpan dulu, tidak usah dikumpul, simpan di dalam tas. Jadi kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini, sama-sama kita menyimpulkan bahwasanya
menulis puisi itu mudah ketika kita sudah mengetahui komponen-komponen apa saja yang ada dalam puisi tersebut, ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya, tugas kalian adalah membaca puisi hasil masing-masing ke depan kelas. Bagi yang bisa membaca puisi ataupun menulis puisi, nanti akan mendapat Ibu kasih hadiah dan mewakili sekolah kita untuk lomba puisi tingkat provinsi, ya. Jadi pelajari dengan baik-baik. Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan ketua kelas untuk membaca doa terlebih dahulu untuk menutup pembelajaran. Alhamdulillah. Baik, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.